sore Ibu. Di sini kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan materi tentang penurunan tekanan uap lautan dan kenaikan titik didih lautan dengan saya sendiri Wulandari Duha. Saya Grace Sintauli. Saya Jovita Kristiani. Saya Nagalia. Menganalisis penyebab penurunan tekanan uap larutan. Perhatikan tabel berikut. Soal pertama, zat manakah yang punya tekanan uap jenuh paling tinggi? Itu adalah molekul zat air murni, karena dia tidak memiliki zat terlarut dan tanpa campuran larutan apapun. Soal nomor 2, zat manakah yang punya tekanan uap jenuh paling rendah? Itu dapat dilihat dari tabel nomor 4, 72 gram glukosa plus 54 gram air, karena zat terlarutnya paling banyak. Apa yang mempengaruhi terjadi perbedaan tekanan uap? Suhu, zat, sehingga menyebabkan tekanan uap jenuhnya berbeda. Soal nomor 4, jika fenol adalah tekanan uap pelarut murni, maka berdasarkan tabel di atas berapakah harga fenol? Harga fenolnya adalah 30 cmHg, di mana air murni tanpa campuran apapun menjadi kondisi nomor 1 sebagai tekanan uap jenuh paling tinggi, yang mana jika dihitung secara sistematis akan menunjukkan nilai harga fenol itu sendiri. Soal nomor 5, bagaimana perbandingan tekanan uap larut dan tekanan uap larutan? Yaitu tekanan uap larutan selalu lebih rendah dibanding tekanan uap larut. Soal nomor 6, jika selisih tekanan uap larut dan larutan disebut penurunan tekanan uap larutan delta, maka bagaimana cara menentukan penurunan tekanan uap larutan delta? Jadi rumusnya yaitu tulis dulu ya guys ya. Sama dengan XT titik P0. Itu bukan titik ya, tolong. Itu dikali. NT per NT kurang NT set titik P0. Sini X P sama dengan jadi rumusnya delta P sama dengan XT kali P0 sama dengan NT per NT kurang NP kali P0. Untuk keterangannya, XT sama dengan reaksi nol, P0 sama dengan tekanan uap jenuh pelarut murni, NT sama dengan mol pelarut, NP sama dengan mol pelarut. Terima kasih. Jadi saya akan melanjutkan soal berikutnya. Yang pertama, apa itu fraksi mol? Fraksi mol adalah pernyataan konsentrasi suatu larutan yang menyatakan perbandingan jumlah mol zat larut terhadap jumlah mol total komponen larutan, di mana jumlah mol pelarut ditambah jumlah mol zat larut. Yang kedua, bagaimana cara menentukan fraksi mol? Fraksi mol didapat dari jumlah mol komponen tertentu dalam pelarut dibagi dengan jumlah total mol pelarut. Untuk menyatakan suatu konsentrasi larutan dengan cara membandingkan jumlah mol sebagian zat dengan jumlah mol keseluruhan komponen larutan. Jadi dapat diperhatikan pada tabel berikut. Yang pertama, zat larut 6 gram urea dengan NN sama dengan 60, 6 dibagi 60 sama dengan 0,1. Pelarutnya 36 gram air, 36 dibagi 18 sama dengan 2. Lalu fraksi mol zat larut memakai rumus fraksi mol zat larut sama dengan mol pelarut per mol pelarut ditambah mol pelarut sama dengan 0,1 per 0,1 ditambah 2, hasilnya 0,048. Lalu fraksi mol zat larut memakai rumus fraksi mol zat larut sama dengan mol pelarut per mol pelarut ditambah mol pelarut sama dengan 2 per 0,1 ditambah 2, hasilnya 0,953. Fenolnya
30 cmHg. Tekanan uap jenuh larutannya 30 dikali 0,953 sama dengan 28,59 cmHg. Dengan perbedaan tekanannya 30 dikali 0,048 sama dengan 1,44 cmHg. Yang kedua, zat pelarutnya 72 gram glukosa dengan ml sama dengan 180. 72 dibagi 100 sama dengan 0,4. Pelarutnya 144 gram air, 144 dibagi 18 sama dengan 8. Lalu fraksi mol zat pelarutnya memakai rumus fraksi mol zat pelarut sama dengan mol pelarut per mol pelarut ditambah mol pelarut sama dengan 0,4 per 0,4 ditambah 8, hasilnya 0,048. Lalu fraksi mol zat pelarut memakai rumus fraksi mol zat pelarut sama dengan mol pelarut per mol pelarut ditambah dengan mol pelarut sama dengan 8 per 0,4 ditambah 8, hasilnya 0,953 dengan P0 32 cmHg. Lalu tekanan uap jenuh larutannya 32 dikali 0,953 hasilnya 30,496 cmHg. Dengan perbedaan tekanan 32 dikali 0,048 hasilnya 1,536 cmHg. Berdasarkan tabel di atas, maka kisah persamaan matematis untuk menghitung P dan delta P beserta keterangannya. Nah, berdasarkan tabel sebelumnya, kita menggunakan rumus P sama dengan XP dikali P0. Delta P sama dengan P0 dikurang P. Nah, keterangannya itu P itu ialah tekanan uap jenuh larutan, XP itu fraksi mol zat pelarut, P0 tekanan uap jenuh pelarut murni, delta P itu penurunan tekanan uap jenuh. Tekanan uap jenuh pada suhu 25 derajat Celcius 23,76 mmdH. Jika dalam 90 gram air mR-nya 18 dilarutkan 18 gram glukosa dengan mR 180, maka penurunan tekanan uap larutan adalah, nah, diketahui P0-nya itu 23,76 mmHg dan sini massa pelarutnya 90 gram, mR airnya 18, massa terlarutnya 18 gram dan mR glukosanya 180. Nah, pertama-tama kita cari mol terlarutnya. Mol terlarut itu rumusnya MT per mR glukosa. MT itu 18, mR glukosanya 180. 18 dibagi 180 sama dengan 0,1. Yang kedua, kita cari mol pelarut. Cari mol pelarut itu rumusnya MP per MT air. MP itu 90, MT air mR. Nah, NP mencari mol pelarutnya, MP per mR air sama dengan 90 per 18. 90 dibagi 18 itu 5. Nah, kita masuk ke rumus delta P yaitu XT dikali P0 sama dengan NT per NT tambah NP dikali P0. NT-nya 0,1, NT itu 0,1, NP-nya 5. 0,1 per 0,1 tambah 5 dikali P0-nya 23,76, maka hasilnya 0,47 mmHg. A. Menganalisis penyebab terjadinya kenaikan titik didih larutan. Perhatikan tabel berikut ini. Berdasarkan tabel di atas, nomor 1 pada data nomor 1 dan 2, manakah yang mempunyai titik didih paling tinggi? Jawabannya yaitu data nomor 2, karena memiliki konsentrasi molar yang lebih tinggi daripada data nomor 1. 2. Mengapa terjadi perbedaan titik didih? Jelaskan. Karena adanya konsentrasi molar dan zat terlarut yang berbeda, sehingga menyebabkan titik didih mengalami perbedaan. 3. Bagaimana pengaruh jumlah zat terlarut terhadap titik didih larutan? Jadi di sini semakin banyak zat larut yang dilarutkan dengan air, maka titik didih larutan akan semakin tinggi. 4. Harga kenaikan titik didih larutan
itu 1M. Memiliki titik-titik pelarut yang sama. Namun keduanya memiliki jumlah partikel yang ditunjukkan oleh konsentrasi molar yang berbeda dan memiliki KB pelarut yang sama sehingga titik didih larutan serta delta TB yang dihasilkan berbeda. Maka dari itu selisih titik didih larutan dengan titik didih pelarut disebut kenaikan titik didih larutan atau delta TB. Kemudian rumus menghitung delta T yaitu M per KB. M dikali KB menghitung kenaikan titik didih. Pada tekanan 1 atm sebanyak 13,35 gram zat non-elektrolit X memiliki MR 135,5 dalam 250 gram air dengan KB 0,52 derajat Celcius per meter akan mendidih pada suhu. Di sini kita jawab diketahui gram terlarut yaitu 13,35 gram, MR-nya sama dengan 135,5, gram pelarutnya sama dengan 250 gram, KB-nya 0,52. Kemudian di sini gram terlarut ini yaitu AlCl3, kemudian diubah menjadi Al3+ ditambah 3Cl-. N-nya sama dengan 4, alfanya sama dengan 1. Kemudian kita mencari I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa sama dengan 1 ditambah N-nya itu 4 dikurang 1 dan alfanya itu 1. Jadi 1 ditambah 4 dikurang 1 dikali 1 yaitu 4. Kemudian ditanya delta TB. Rumus delta TB yaitu KB dikali M dikali I. KB dikali dalam kurung GT per MR dikali 1000 per GP dikali I. Sama dengan KB-nya itu 0,52 dikali dalam kurung GT-nya 13,35 per MR-nya 135,5 dikali 1000 dan GP-nya ini per 250 dikali I-nya itu yaitu 4. Kemudian 0,52 dikali 0,1 dikali 4 dikali 4 hasilnya 0,8. TB sama dengan TB0 ditambah delta TB yaitu 100 ditambah 0,8 hasilnya 100,8. Sekian dari kami. Terima